ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Seseorang yang berpakaian hitam mencuri di tempat-tempat orang kaya, lalu dibagi-bagikanlah ke orang-orang yang tidak mampu. Kan saya melihat seperti ada seorang janda, ada janda gitu loh, yang anaknya itu kelaparan itu loh. Zaman dulu banget tuh. Jadi ada janda itu yang anaknya itu kelaparan gitu loh. Terus ibunya itu lagi masak, itu tanya anaknya itu, udah mateng bu? Terus dijawab sama ibunya itu belum gitu. Karena yang dimasak itu batu itu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ambilin Al-Quran di mobil ya. Kuncinya ada nggak? العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini kaki saya, hati saya digerakkan, dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di tempat ini. Dan subhanallah, di tempat ini ada seorang makhluk yang mulia, seorang hamba yang sangat cinta kepada hamba yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada leluhur kita, ada saudara kita yang mengorbankan dirinya, rela untuk dihina. Waalaikumsalam. Rela untuk dicaci, rela untuk dibully, karena rasa cintanya kepada sesama, karena rasa cintanya kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengorbankan dirinya untuk dihina, dipandang rendah oleh orang lain karena melihat ketidakadilan, karena melihat sebuah kezaliman. Lalu beliau berniat untuk berjuang. Lepas benar atau salah yang beliau lakukan, saya berbicara hanya dari hati, dan tentunya saya juga mohon maaf kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju atau mungkin juga tidak sesuai dengan pandangan ataupun pengetahuan orang lain. Saya berbicara dari diri saya sendiri, dan tentunya juga untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang jelas yang saya rasakan di sini, ada seorang hamba yang berjuang untuk banyak orang karena melihat sebuah kezaliman dari penguasa, dari manusia-manusia yang tidak peduli dengan sesamanya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga beliau intinya rela untuk dicaci, rela untuk dibully. Yang terpenting bagaimana beliau bisa bermanfaat untuk umat. Yaitu insya Allah beliau melakukan sebuah tirakat dulu pada awalnya. Sebuah tirakat dulu, tidak jauh dari tempat ini sebenarnya ada tempat tirakat beliau. Lalu beliau mendapatkan sebuah kelebihan, dan kelebihan beliau itu beliau tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk umat. Apapun yang beliau lakukan buat saya luar biasa. Karena buat saya beliau ini adalah pengamal Thariqah Malmatiyah. Thariqah Malmatiyah itu bagaimana? Thariqah Malmatiyah itu Waalaikumsalam, adalah thariqah yang benar-benar wusul atau muqarrabah, benar-benar kefutuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak peduli dengan omongan orang, dengan cacian orang. Dia hanya melihat kepada yang maha melihat,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengorbankan dirinya untuk dihina, untuk dicaci. Yang terpenting beliau bisa membantu sesama. Mungkin di mata penguasa, di mata banyak orang, beliau ini adalah seorang pencuri. Tetapi beliau itu mencuri untuk banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan sama sekali tidak memakan makanan yang beliau ambil. Tetapi yang beliau ambil itu beliau berikan kepada masyarakat. Jadi yang saya rasakan di dalam hati saya itu, saya seperti melihat seseorang yang berpakaian hitam begitu. Saya seperti menonton TV. Ini seperti ada seseorang yang mengambil, ya bahasanya mencuri di tempat-tempat orang kaya, lalu dibagi-bagikanlah ke orang-orang yang tidak mampu. Bahkan saya melihat seperti ada seorang janda jadi ada janda gitu loh, yang anaknya itu kelaparan itu loh. Zaman dulu banget tuh. Jadi ada janda itu yang anaknya itu kelaparan gitu loh. Terus ibunya itu lagi masak. Itu tanya anaknya itu, udah mateng bu? Terus dijawab sama ibunya itu belum gitu. Karena yang dimasak itu batu gitu. Ceritanya gitu. Terus ya, intinya seperti itulah yang saya lihat itu. Beliau mengorbankan dirinya gitu. Mengorbankan dirinya untuk orang lain, ya seperti istri saya lah. Yang mengorbankan kebahagiaannya untuk saya, atau bahkan menurut saya seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau ini hanya beda versinya saja, waktunya. Tapi hatinya, perjuangannya sama seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang jelas saya berharap sekali kepada masyarakat atau siapapun yang orang yang datang ke sini, tolong gitu, tolong banget kalau saya bisa minta tolong. Jangan aneh-aneh gitu, jangan malah minta togel di sini gitu. Bukan berarti kalau beliau itu melakukan hal yang semacam itu, oh kamu tidak tahu apa yang beliau lakukan. Tidak sama seperti kamu yang beli togel hanya untuk senang-senang, hanya untuk makan. Tidak sama. Jadi jangan kamu samakan karena kamu itu jelek. Ini mohon maaf ya, bukannya saya itu menghina orang. Bukannya kamu itu jelek, terus kamu itu menganggap orang lain juga jelek sama seperti kamu. Tidak. Kamu cuma tahu ceritanya sedikit tentang tempat ini. Mungkin kamu hanya mendengar dari namanya saja, maling gitu. Kamu cuma tahu gitu aja. Kamu cuma dengar namanya, tapi kamu nggak tahu yang sebenarnya.
kamu terbohongi dengan nafsumu sendiri. Jadi untuk yang datang ke sini beranggapan bahwa di sini tempatnya pencuri yang sakti, terus kamu bisa seenak udelmu minta togel di sini, saya katakan celaka hidup kamu nanti, malah sengsara kamu. Jadi saya sangat berharap untuk siapapun yang datang ke sini pakai hati, lihat siapa yang beliau ada di sini dengan hati, jangan menggunakan hawa nafsu. Sampai tidak perlu minta ini minta itu kalau datang ke sini. Sampai datang ke sini dengan hati yang bersih, lalu doakan beliau, maka doa-doa beliau akan sampai ke jenengan. Dan saya jamin jenengan insyaallah akan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Ya subhanallah lah. Insyaallah mohon doanya. Semoga kita nanti bisa datang ke sini lagi. Amin ya rabbal alamin. Buat saya, beliau ini adalah seorang sufi. Menurut saya beliau ini adalah orang yang hatinya benar-benar manunggaling kawula Gusti, yang benar-benar hatinya sudah tidak peduli dengan omongan orang, yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu kenapa, pada intinya hati saya dan kaki saya selalu ketarik untuk datang ke sini. Ini terjadi sudah beberapa kali waktu saya masih di tempat pondok saya, yaitu di pondok Lapas Blitar. Subhanallah, luar biasa di sana. Saya sangat bahagia di sana karena ada banyak waktu untuk beribadah. Nah, ketika beribadah itulah ketika sedang zikir malam itu, hati saya kok tertarik untuk datang ke sini. Dan wallahi ini baru pertama kali saya ke sini. Baru pertama kali saya ke sini. Sempat saya tanyakan ketika saya sendirian zikiran malam di pondok sana, itu ada suara di dalam hati saya, datang ke tempat saya seperti itu. Lalu saya coba untuk bertanya, ada apa seperti itu. Terus beliau menjelaskan yang tidak saya bisa jelaskan di sini. Pada intinya di Gunung Pegat ini banyak yang salah mengartikan, menganggap kalau Gunung Pegat itu bisa menceraikan orang. Bahkan ada yang salah paham kalau orang mau bercerai biar cepat datang ke sini, biar cepat vonis. Itu salah total. Tidak begitu filosofinya Gunung Pegat itu. Jadi Gunung Pegat itu untuk memegatkan hati kita, memisahkan dari antara yang batil atau hawa nafsu kita. Jadi memisahkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya jangan salah, di tempat ini banyak tempat-tempat bisa dianggap suci, tempat-tempat pertapaan, mungkin. Waalaikumsalam. Bahkan di sini ada insyaallah beliau namanya Dewi Kili Suci, nggih ta? Nggih. Di sana. Jadi banyak yang salah paham dengan itu. Ya, karena itu tadi hawa nafsu tadi, sehingga hati yang baik akan diberikan jalan yang baik, dipertemukan dengan pemikiran yang baik, pengetahuan yang baik. Dan kebalikannya juga, kalau pikirannya jelek nanti dipertemukan dengan orang-orang jelek, dengan pikiran yang jelek, dan juga dengan pengetahuan atau ide-ide feeling yang jelek. Seperti yang tadi saya sampaikan, Gunung Pegat itu
adalah filosofinya adalah untuk memegatkan kita dari hawa nafsu, dari hubud dunia, dari keserakahan dunia, dari rasa ingin menang sendiri, merasa paling baik, gampang maido wong, gampang ngapusi, senengnya dipuji, dan lain sebagainya. Bahkan ada salah satu raja yang juga muksa di sini gitu. Jadi jangan disalahartikan. Jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun dibolehkan, yaitu cerai. Lalu panjenengan datang ke sini bukan untuk menceraikan suamimu, bukan di sini. Menceraikan dirimu dari sifat angkara murka, hubud dunia, dari sifat-sifat buruk yang ada di dirimu itu loh. Makanya saya disuruh datang ke sini. Sebenarnya pertama kali disuruhnya datang ke sini. Makanya saya tadi ya sempat itu kok agak rene gitu. Ya tadi jawab nggih, nurutin istri dulu gitu. Loh, beliau malah tersenyum, beliau senang. Ya, bukannya marah gitu, karena memang menuruti istri atau menyenangkan istri itu juga ibadah, ya gak apa-apa, yang penting istrinya dulu. Jadi beliau intinya menyuruh datang ke sini itu untuk megat. Kata pegat itu artinya cerai. Untuk cerai itu artinya pisah. Nah, pisah itu maksudnya untuk memisahkan hati kita dari hawa nafsu, dari khatirah ataupun intuisi ataupun firasat ataupun pikiran-pikiran yang dari syaitoniah maupun nafsaniyah, seperti itu, sehingga hati itu benar-benar bisa bening gitu. Hati itu bisa benar-benar suci, seperti itu. Intinya nonton niku nggih. Terus subscriber lover saya dimanapun berada, jangan salah paham. Alam ini mengajarkan ilmu yang luar biasa ke kita kalau kita itu mau belajar ke alam. Dan alam ini adalah guru untuk diri kita yang tidak mungkin menipu kita. Tidak kalau sama manusia, termasuk saya. Mungkin jadi guru karena ingin dipuji, kadang omongan sama perbuatan nggak sama, seperti itu. Tapi kalau alam itu benar-benar mengajarkan kebaikan terhadap diri kita. Salah satunya ketika kita sholat, kita berdiri, itu seperti supaya diri kita itu bisa menyaksikan apa yang Allah ciptakan. Makanya pertama wahyu yang diberikan kepada baginda Rasulullah itu adalah Iqra, yaitu baca ya Muhammad. Kita ini disuruh membaca apapun yang Allah ciptakan, belajar. Dan ketika kita berdiri, kita disuruh untuk melihat, membaca. Kita juga harus belajar. Dan yang penting ketika kita melihat jangan baperan. Yang penting ketika kita berdiri itu jangan sampai kita itu baperan. Ketika kita sholat berdiri, disuruh menyaksikan apa yang Allah ciptakan, kita jangan baperan. Melihat orang cantik, secantik apapun, kalau bukan hak kita, bukan istri kita, apalagi istri orang, ya jangan baperan. Ketika melihat ada orang kaya yang memang dia punya rezeki yang nggak sama dengan diri kita, ya kita jangan baperan. Kalaupun melihat sesuatu hal yang jelek, ya jangan kita itu merasa diri kita lebih baik dari yang lainnya. Jangan mentang-mentang kita sholat lalu merasa lebih mulia dari yang lainnya. Jangan mentang-mentang ketika ada orang yang minum minuman keras, maksiat, lalu kita merasa lebih mulia dari dirinya. Belum tentu yang
orang itu yang maksiat, kita yang taat, atau ketika itu kita taat, kita merasa lebih mulia dari yang lainnya? Belum tentu. Ada banyak riwayat yang menerangkan, menceritakan ada seseorang yang taat meninggalnya dalam keadaan maksiat. Ada juga orang yang sering melakukan maksiat, tapi pada akhirnya karena fadlnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, meninggalnya dalam keadaan taat. Banyak riwayat seperti itu. Ada orang yang hafal Al-Quran, tapi karena tergoda oleh wanita akhirnya meninggalnya masuk neraka. Ada orang yang awalnya peminum, pembunuh, pada akhirnya karena taubat meninggalnya dalam keadaan taat. Yang kedua, ketika kita sholat, kita ruku itu kalau menurut saya ruku itu artinya ada rukun. Jadi merukunkan diri kita secara zahiriyah maupun batiniyah, mulai dari merukunkan sedulur batinnya, karena banyak orang yang hidupnya sengsara itu karena juga nggak bisa rukun dengan sedulur batinnya. Jadi lawamah, supiyah, amarah, mutmainah ini kita harus bisa mengendalikan keempat saudara batin kita itu, termasuk juga rukun dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ketika kita sujud itu kepala kita, muka kita menempel di tanah, itu kita harus belajar wataknya tanah. Di setiap gerakan sholat itu ada pelajarannya. Tanah itu sabar, tanah itu diam, dan tidak pernah tanah itu, bumi itu membalas keburukan. Seburuk apapun kita mentengkelek di atas bumi ini, diinjak-injak, ya tidak pernah tahu terima kasih. Tapi bahkan kita kencingi, kita ludahi, kita beraki, tapi tanah itu menumbuhkan makanan untuk kita makan. Bisa ndak kita tiap hari sholat kepala kita sujud di tanah, ketika ada yang menghina kita, kita bisa tetap tersenyum, kita mendoakan baik untuk mereka, karena baik dengan orang yang baik itu biasa, tapi baik terhadap orang yang nggak baik sama kita itu luar biasa. Saya juga makanya ini belajar banyak dari beliau ini, termasuk juga ke istri saya ini. Istri saya ini baiknya luar biasa kalau menurut saya, dan saya sangat beruntung sekali. Dan saya juga sangat berharap anak-anak saya, santri saya, Pak Rete dan sebagainya, kita belajar dari wataknya tanah untuk baik kepada siapapun tanpa memandang apapun, baik itu agamanya, baik itu ras, suku, budaya dan sebagainya. Kita berusaha untuk baik sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Gitu saja untuk semua saudara-saudaraku. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk subscriber lover saya di manapun berada. Alhamdulillah, berkat doanya panjenengan saya bisa bertahan sampai detik ini, bisa di tempat ini juga berkat doa dari panjenengan semuanya, dari istri saya, dari anak-anak saya, dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai detik ini. Kalau bukan karena doanya panjenengan, saya yakin saya tidak akan mampu bisa bertahan sampai detik ini. Subhanallah, saya mendengar ada banyak
saudara kita, lover saya yang melakukan puasa, ada yang jalan kaki dari Kalimantan, subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Matur suwun sangat untuk panjenengan semuanya. Saya tidak bisa berucap apa-apa dan saya tidak bisa membalas apa yang panjenengan lakukan, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita menyambung doa. Subhanallah, luar biasa. Walaupun kita ada yang belum bertemu secara langsung, belum bertatap muka, belum kenal secara langsung, tapi kita sudah seperti saudara. Subhanallah, luar biasa. Semoga keluarga besar Pondok Nuswantoro dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Insya Allah nanti akan saya adakan waktu khusus, yaitu temu kangen yang ya. Nanti insya Allah akan ada waktu temu kangen. Nanti saya cantumkan di tab komunitas, atau nanti saya sampaikan insya Allah. Saya nanti minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya kapan, seperti itu. Insya Allah waktu-waktu dekat inilah gitu. Kita adakan silaturahmi, temu kangen nanti. Gitu ya. Insya Allah nanti waktunya, tanggalnya saya tentukan. Oke sayang ya. Oke, matur suwun. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover saya di manapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Panjenengan yang ada di luar negeri yang sedang bekerja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.